Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anandaku semuanya, bertemu kembali dengan Yanda Rafiq dalam pembelajaran PAI. Ya, hari ini kita akan belajar ciri anak soleh yang ketiga, ya, yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Oke, tapi sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan angkat kedua tangannya. Kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan pembelajaran hari ini Allah berkahi, pembelajarannya menyenangkan dan Allah mudahkan semuanya. Oke, siap? Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, sudah siap? Ya. Minggu sebelumnya kita sudah belajar ciri anak soleh yang kedua, yaitu amanah. Artinya anak tersebut dapat dipercaya. Artinya sebelum kita ingin bisa dipercaya oleh orang lain, tentunya kita sendiri harus jujur dan kita pun harus bisa menepati janji sehingga orang tersebut bisa percaya kepada kita. Yang ketiga adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Siapa di sini yang pernah mendengar cerita Malin Kundang? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Ya, jadi Malin Kundang itu adalah sebelumnya anak yang miskin. Setelah itu dia pergi merantau, akhirnya jadi orang yang sukses, lupa terhadap orang tuanya, durhaka sehingga dikutuk jadi batu. Boleh nanti kalian cari versi lengkapnya ya tentang cerita Malin Kundang. Intinya anak tersebut dikutuk, konon katanya dari kisah ini, oleh orang tuanya menjadi sebuah batu karena durhaka terhadap orang tua. Artinya hikmahnya dari sini adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, tetapi justru kita harus patuh dan hormat kepada orang tua. Dan guru kita semuanya sebagai orang yang memberikan kita ilmu. Coba kalau kalian bayangkan di samping kiri kanan kita ada orang tua kita, ada ayah, ada ibu. Ya, ayah dan ibu telah berjasa mengasuh dan memelihara kita, memberikan kita makan, memberikan kita pakaian, memberikan kita tempat tinggal. Ya. Kemudian kita harus patuh kepada mereka berdua. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga ada doanya, biasanya suka kalian baca setelah kalian selesai sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Ya, artinya orang tua kita menyayangi kita dari kecil. Kalian dikandung oleh ibu kalian selama 9 bulan. Ya, dibawa kemana-mana. Ya, dengan posisi lemah, mengasihi kita sampai sekarang kalian sudah tumbuh menjadi anak yang nantinya akan menjadi orang dewasa. Ya, artinya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana orang tua kita menyayangi kita ya di waktu kita masih kecil. Kemudian juga ada perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Ya, artinya Allah memerintahkan kita dengan tegas bahwa kita harus menyayangi dan menghormati kedua orang tua kita. Kita juga harus menyayangi dan menghormati serta patuh juga kepada guru kita. Karena guru kita juga yang telah memberikan kita ilmu, mengajarkan kita membaca, menulis, berhitung, mengaji. Artinya banyak ilmu yang diberikan oleh guru kita. Jangan sampai kalian nantinya berbuat durhaka kepada mereka, pada orang tua apalagi ya, ibu dan ayah. Kita tidak boleh durhaka kepada mereka. Ada sebuah hadis, ridallahi fi ridal walidain, sukhtullahi fi sukhtul walidain. Ketika orang tua ridho, maka Allah pun akan ridho kepada kita. Bahkan ketika orang tua murka kepada kita, Allah pun akan murka kepada kita. Itu saking luar biasanya kita harus hormat dan mengasihi kedua orang tua. Ada beberapa contoh dari sikap anak yang hormat dan patuh kepada orang tua. 1.
Ya, apabila orang tua memberikan kita nasihat atau mengingatkan kita, kita patuh dan taat. Jangan sampai nanti kalian membantah, apalagi melawan. Ya, misalkan, gas kak, kata ibunya, gas kak rapihin tempat tidur, kata gas kak tuh, ah mah masih pagi, saya masih ngantuk. Nah, itu tidak boleh, kita harus segera melaksanakan. Kemudian yang kedua, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Kita belajar nih, ya kalian semuanya belajar ya, agar harapan orang tua melihat anaknya sukses itu bisa terlaksana. Jadi jangan sampai kalian malas-malas untuk belajar, hati-hati. Kemudian juga jangan sampai kalian malas untuk sholat. Ya ketika disuruh sholat misalkan, abai sholat, kata abai, ah nanti aja bu, ya masih tanggung lagi nonton TV. Nah itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan. Misalkan ada ibu kalian nih sedang sapu-sapu, ya kalian sedang nganggur aja nih di rumah, bantuin ya, bantuin orang tua kalian. Jangan sampai kalian tidak membantu. Dan kemudian ada juga ketika kita di rumah setelah selesai sholat 5 waktu, jangan lupa untuk mendoakan. Doanya seperti tadi, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, kita harus mendoakan mereka. Kemudian ada tata krama ketika kalian bertemu dengan guru, ya sebagai pengganti orang tua kalian, ucapkan salam, silahkan cium tangannya dan senyum. Jadi jangan sampai nanti kalian ketemu dengan guru, ih aja misalkan ketemu sama Enarofik banget gini aja, cemberut kayak yang banyak masalah. Ya jangan, lebih baik kita tersenyum, karena senyum juga itu termasuk ke dalam sedekah. Nah kemudian ketika guru memberikan kalian tugas nih, ya selesaikanlah tepat waktu dan jangan malas-malasan, apalagi mengeluh, ah tugasnya terlalu banyak, aku belum selesai tugas yang lain, ah malas. Jangan sampai seperti itu. Ya kemudian ketika guru menasihati, ya menasihati kalian, misalkan ya kalian melakukan sesuatu yang salah, guru menasihati kalian, kita ikuti selama nasihatnya benar. Ya kemudian ketika guru mengajar, kalian memperhatikan dengan baik. Ya misalkan guru memberikan kalian video belajar, tonton dengan baik, perhatikan baik-baik. Apabila ada yang tidak dimengerti, langsung tanyakan. Jadi jangan sampai ketika nanti kalian tidak mengerti, tidak kalian tanyakan. Ya nanti kalian sendiri yang rugi, kalian tidak paham apa-apa. Ya, dan tentunya yang terakhir, berbicara kepada guru harus dengan perkataan yang santun, lemah dan lembut. Jangan menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, ya. Oke, sudah paham? Ya, itu saja mungkin pembelajaran dari Anda. Silahkan nanti kalian ceritakan contoh yang lain, bagaimana kita sikap hormat dan patuh kepada orang tua dan sikap hormat dan patuh kepada guru. Ya, silahkan nanti kalian boleh mengerjakan di halaman 29. Kemudian ya tugas yang kedua dari Anda, selain kalian mengerjakan soal di buku paket kalian, yang kedua silahkan kalian berfoto dengan kedua orang tua kalian, ya baik ayah atau ibu ataupun mungkin salah satu yang ada di rumah. Ya kalian foto misalnya Anda foto dengan ibu Anda atau dengan ayah Anda berdua, di foto nanti kalian sisipkan kata-kata atau doa-doa terbaik dari kalian sendiri ya di gambar tersebut. Boleh juga nanti kalian minta bantuan kepada orang tua untuk membantu mengedit fotonya. Oke, itu saja mungkin dari Anda. Jika sudah selesai silahkan kirim ke Anda tugasnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat. Bye bye. Terima kasih.